Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, sobat-sobat KRS dimanapun Anda berada. Bertemu dengan kami, tim Klinik Rumah Swadaya. Saya Debu Widyadana. Pada kesempatan ini dan kesempatan video selanjutnya, saya ingin berdiskusi ngobrolin tentang Klinik Rumah Swadaya yang ada di Balai P2P Jawa 3. Bagaimana pengertian apa itu KRS, bagaimana untuk membentuk, membuat layanannya, apa saja inovasinya, dan lain sebagainya. Klinik Rumah Swadaya adalah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan rumah layak huni. Seberapa penting sih rumah layak huni ini bagi masyarakat? Rumah itu sangat penting yang layak huni. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan, dikatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Artinya, negara bertanggung jawab memastikan setiap warganya untuk menghuni rumah yang layak. Apa saja kriteria rumah yang layak huni? Kami di Klinik Rumah Swadaya menggarisbawahi ada 3 perihal besar tentang rumah layak huni. Yang pertama, aman. Aman itu apa saja? Pertama, lokasinya aman, bebas dari bencana, bebas dari banjir, dan lain sebagainya. Kemudian legal, baik itu hak milik, hak sewa, dan lain sebagainya, ada hubungan hukum antara si pendiam atau yang menghuni rumah tersebut dengan tanahnya. Kemudian kualitas konstruksi, strukturnya, kemudian kecukupan ruang, kemudian penghawaan, kemudian sanitasi, dan air bersih. Dan tentunya semua itu perlu perizinan-perizinan. Kemudian rumah itu harus berkelanjutan. Ini tanggung jawab kita kepada alam, kepada anak cucu kita, seperti setidaknya tertuang dalam SDGs klausul yang ke-11. Artinya rumah itu baik material, rumahnya sendiri, pengelolaannya, itu ramah lingkungan. Dan rumah itu adil atau inklusi, baik bagi orang yang mendiami ataupun orang yang di luar. Dan di dalam Undang-Undang 1 Nomor Tahun 2011 juga dikatakan bahwa rumah itu terjangkau. Terjangkau bagi siapa? Bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Baik itu daya belinya, cicilannya, uang mukanya, besar biaya, dan lain-lain. Itu. Kemudian tadi itu rumah yang layak huni. Apa sih yang dimaksud oleh rumah yang tidak layak huni? Karena kalau begitu kita ngomong layak, maka beberapa hal akan sangat panjang. Tapi rumah yang tidak layak adalah rumah yang tidak memenuhi standar yang seperti ditetapkan. Ketentuan ruang, luas bangunan, strukturnya, penghawaan, dan lain sebagainya. Sobat KRS, layanan KRS itu di dasar hukumnya adalah Permen PU nomor 7 tahun 2022 tentang bantuan perumahan. Di dalam PP tersebut ada banyak hal disebutkan tentang bantuan perumahan. Tapi kita akan membahas tentang bantuan yang disediakan atau dilakukan oleh Direktorat Rumah Swadaya. Salah satunya adalah layanan KRS. Perbedaan antara bantuan dan layanan adalah bila bantuan pemerintah menyediakan modal atau menyertakan sejumlah uang, sedangkan layanan tidak. Layanan murni layanan bentuknya informasi, bantuan melengkapi syarat teknis, dan lain sebagainya. Apa saja bantuan yang dilakukan oleh Direktorat Rumah Swadaya? Pertama itu ada BSPS Sejahtera, kemudian ada BSPS, kemudian ada Sarhunta, kemudian ada BPPS, atau orang sering menyebutnya beautifikasi. Kalau BSPS itu orang sering menyebutnya bedah rumah. Dan satu layanan, yaitu layanan Klinik Rumah Swadaya. Apa itu layanan Klinik Rumah Swadaya? Klinik Rumah Swadaya adalah bantuan pemerintah berupa layanan informasi dan bantuan teknis bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitasnya masyarakat dalam pemenuhan rumah layak huni secara swadaya. Tujuannya adalah memberikan layanan bantuan teknis kepada warga untuk mendapatkan rumah layak huni.
Kemudian meningkatkan kesadaran bagi warga masyarakat tentang pentingnya rumah layak huni. Apa saja layanan rumah layak huni atau ruang lingkupnya? Pertama adalah perencanaan. Di sini mulai dari desain, penyusunan PBG, proses perizinan, dan lain-lain. Di KRS Jawa 3, kita sudah melakukan layanan diantaranya adalah kepada MBR, itu melengkapi syarat-syarat teknis dalam mengajukan permohonan PBG yang didukung oleh tenaga ahli, baik itu dari universitas, IAI, dan pihak-pihak lainnya. Kemudian pengawasan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pemanfaatan. Kenapa penting ada pemanfaatan? Di sini setiap dengan aturan terbaru PP 16 bahwa setiap perubahan manfaat, luasan, fungsi itu harus merubah juga perizinannya. Demikian Sobat KRS pada kesempatan pertama ini. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, dan salam inklusi.